Bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ada apa nih hari lagi-lagi. ini? Ya, Gue apakah juga ada nggak tahu nih. kejutan? Jujur mata ngantuk banget karena gue nggak tahu apa apa yang terjadi pada Piala Dunia kali ini untuk edisi sekarang. Mungkin di beberapa tahun lalu pernah terjadi hal yang sama, tapi ini Hmm, drama di setiap pertandingan itu ada. Lagi-lagi dan lagi. hmm. Lagi-lagi dan lagi. Drama menit-menit terakhir yang sampai detik-detik terakhir. bikin bikin kita yang nonton itu jadi makin gila. Ya, Gua jadi, nggak ingin, wah, gitu. gua iya, gua nggak pengen bilang Kroasia atau Portugal lah, tapi Piala Dunia kali ini itu keren gila. Hmm, Jujur keren gila. Lu kebayang kan dari start dari kick off pertama udah kita disajikan kiper ya, yang sampai sampai hari ini juga kiper memang jadi salah satu tontonan yang paling menarik ya. ya, 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 ya. Oke, Banyak terus yang bermunculan nama-nama kiper baru ya. iya, fenomena Fauzinya sosial media yang Wah, naik 15 juta dalam satu malam itu keren banget. kali Rum. Betul, Hmm. Alerum. Udah gitu, siapa lagi? Ada Eh, Rangel dari Meksiko. Rangel. Kim Song Pemain Hyo. potensi pemain muda banyak bermunculan yang Ya, tuh. Eh, ya you name saudaranya it si lah banyak banget. Messi, Lionel Messi, ya kan? Lionel Mpasi, Saudaranya Messi, Lionel Messi. Lionel Mpasi. Ya, itu. Eh, oke. Oke, nah terus udah gitu ditambah lagi selain di fase grup kita ketemu hal-hal yang memang mungkin di luar nalar daripada prediksi kita ya siapa yang lolos dan akhirnya begini. Ya, Udah gitu ya, di ya. babak 32 besar nggak kalah keren lagi. Seru, bos. Seru, Seru, bos. seru, seru banget. Seru, bos. Asli, Belanda seru. pulang, Jerman pulang, Pulang. Inggris nyaris Brazil, pulang. Inggris hampir pulang, Portugal juga nyaris pulang. Portugal nyaris pulang, Kroasia dan pulang. Aduh. oke, kemudian late drama goal. Wah, banyak banget itu ya. Waduh, Drama, ini gue bilang penalti. Ush. penalti. Aduh, gila. Belum Itu lagi di babak awal 32 ya. sebelum pertandingan, belum lagi masalah politik, masalah segala. Waduh, Itu mah luar biasa politik. Politik di bola, politik di antar negara ya. ya Birokrasi, wah, aduh, itu Pak. itu bagi gua Piala Dunia kali ini I'm so happy, gue beruntung banget masih bisa menonton Piala Dunia sampai sekarang ya bro by the way. Iya, 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 bisa menikmati di usia kita yang udah hampir kepala lima. Wah, itu nggak usah di spill juga itu. Iya, iya. Bro, gimana pandangan lo Oke. Piala Dunia sejauh ini? Eh, gue awalnya memang nggak terlalu euforia, hegemoninya juga agak berkurang. Tapi begitu mulai ngikutin pertandingan pertama, matchday pertama, matchday kedua, matchday ketiga, ini jadi Piala Dunia yang cukup menarik sih sebenarnya. Oke, Menarik ya. Memang jadi 48 tim, jadi lu bisa ada tim peringkat ketiga yang lolos, memang agak-agak gimana ya. Tapi justru ada sisi asiknya, ada hitungan matematik. Ini bisa lolos ya nih? Bisa lolos nih kayak contoh yes, Korea Selatan gitu kan deg-degan ya kan. Intinya udah berharap lolos ternyata nggak lolos. iya iya. Iya, ya kayak gitu itu kayak wah keren juga ya, menarik juga ya ide FIFA kayak gini, oke juga ya. Sebenarnya juga yang kontra nih. Iya, gue Cuman gua, juga lihat Piala Dunia sekarang dengan hadirnya tiga tuan rumah ya, itu mm-mm. lebih banyak varian pertandingan dan lebih lebih intens lagi. Iya Pertandingan ya, satu udah tegang, pertandingan kedua tegang, bener-bener yang mm-mm. namanya kita dibikin, huh, Wah itu mah luar biasa sih, luar biasa. Match day untuk satu, para, match day dua, match day tiga pun masih deg-degan banget ya, karena mm, tiga besar kan belum fix lolos kan, jadi ada perubahan lagi gitu. Wah keren banget, untuk keren para keren. untuk para prediktor, para pundit-pundit di sini semuanya mencoba mengotak-atik, Otak mensimulasikan atik, otak strategi seperti atik. apa, siapa yang Iya. bakal lolos dan siapa yang harus lolos.
Nggak ada yang Wah, menyangka. keren. Iya, iya. Kembali lagi gue bilang keren. Belum lagi ditambah dengan ekstrinsik dari bursa transfer yang out of nowhere Iya, iya. tiba-tiba. Iya, iya. Wow, Wah, bam. mau bursa transfer dulu? Iya. Boleh, boleh. Oke. Sebelum kita bahas. Tapi Mau, sepakat ya, sepakat kalau Piala Dunia kali ini keren, ya, ya, menarik gitu, menarik sekali. menarik, menarik. Yang bursa transfer yang sudah fix ini adalah Nathaniel Brown itu resmi ke Bayern Munchen sebesar Oh 50 kan, juta euro dibajak. dibajak sama Bayern Munchen ya. Berapa Terus juta? Nominalnya 50 angka 50 mahar. 50 juta. 50. Sementara itu yang resmi baru itu kalau rumor baru masuk lagi nih. Liverpool kayaknya udah mulai tertarik sama pemain Maroko ya. Siapa nih? Setelah Ayub Boadi yang Al dari Yunusi. uh, El Ainoui. El Ainoui untuk Ya, posisi tengah ya. ya udah katanya resmi 24 juta euro ke Oh Roma. iya. Cuman permasalahannya adalah MU sudah menawar duluan. Ini kayaknya mau bakal datengin temennya si Nusair Mazraoui. Iya, iya, iya. Makanya tuh, aduh, iya. Ini seru Oh, sih, asli seru sih. untuk maharnya kira-kira di transfer berapa? Ke rumornya sekitar 25 juta euro. Ya kan, 5 juta euro. 25 juta euro. Itu. Tapi eh kalau lu lihat pemainnya kayak gimana? ini pemain yang gue bilang ternyata lebih komplit dibanding Boadi ya. Dia Oh bisa iya. dia bisa defense bagus banget. Balance di tengahnya juga oke banget. Nyerang juga oke banget. Kalau Boadi mungkin sebagai filter serangan. Tapi Alaino itu lu bisa jadi filter, dia bisa jadi strike, sorry, dia bisa nyerang dan ini tuh komplit. Ya ini mungkin yang dibutuhkan MU itu sama Liverpool juga kan. Apalagi apalagi emang Bruno Fernandes lagi hampir di usia ujung karir ya. Ya, iya, iya. Terus apalagi mungkin kalau jadi MU bakal coba Robi Baleba lagi senilai 75 juta itu. Ya kalau sekarang mungkin angkanya masih 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 Hmm, masuk akal lah. ya. eh Kalau yang rumor paling kenceng sih ini ya, Arsenal ini. Wah, Arsenal kayaknya bakal belanja banyak nih. Ada Gacor Arsenal gacor. Bruno Guimaraes, Ezri Konsa. Itu kayaknya Oh iya, setahu gue Bruno Gimares udah hampir resmi ya. ya, ya, cuman tinggal tinggal lo apa sih namanya tuh? Nego sama pemain habis itu tes Salary. medis sih, tes medis. Hmm. Tes medis mungkin. Harganya sendiri? Kalau di sini katanya sekitar sorry, sorry. 65, 65 juta euro. Oh lumayan, lumayan, lumayan bagus, Lumayan, bagus. lumayan. Tapi kalau dari informan lu dari pemainnya sendiri memang tertarik juga masuk di Arsenal atau masih Ya, ya, mempertimbangkan? ya. Dia memang dia kemungkinan tertarik tapi dia mau fokus di Piala Dunia dulu kan. Infonya sih gitu. Mungkin Alah setelah gitu dulu. iya, Kayak Kukurela diem-diem deal. iya, ya, namanya juga pemain kan gitu kan buat Iya ya. naikin nego gaji dia lah. Yang kabar terbaru sih Mark Andre Ter Stegen itu bakal ke Ajax tapi statusnya loan. Itu sih yang Karena paling. emang di Barca juga udah habis, Udah habis masanya dia emang. nggak masuk. Dia juga nggak masuk ini kan proyeksinya Julian Nagelsmann di Piala Dunia sekarang. Enggak masuk. Dia juga cedera, dia mainnya juga kurang bagus juga. Iya. Udah sih kayak kalau transfer itu doang. Kayaknya yang Kalau yang dari free agent kemarin kita bahas, kira-kira masih belum ada. ada ketertarikan dari itu? Belum. Belum. Oh, isi Modric sih kemungkinan masih akan tetap di Milan kayaknya. Masih akan. Aduh. Nah, Oke, oke, oke. itu doang. Apalagi memang kondisi fisiknya masih cukup prima ya, terbilang prima untuk bermain di Ya, level Liga Italia loh. ya, iya. Iya. Oke, kebukti sih kebukti. Bisa membuktikan bahwasanya memang Modric belum habis sama sekali, tapi memang kualitas keberuntungan ya. Kembali lagi teknologi. Oke. Sebelum itu mungkin
Oke, itu kita highlight dulu di awal. Ya. Oke, bro, pemain 18 tahun, Lamine Yamal. Nggak cukup memberikan dampak yang positif banget untuk Spanyol, tapi melainkan Oyarzabal dan Pedro Porro. Lawan Austria semalam, gue lihat Spanyol tampil bukan seperti Spanyol yang biasa gue lihat. Am I right? Ya. Betul. Pandangan lu gimana? Gue kalau pandangan Yamal adalah dia sedang mencoba untuk kembali ke performnya setelah dia cedera lama ya. Ya. Kemungkinan kalau nggak salah cederanya kan agak lumayan parah itu. Jadi dia berpengaruh ke mental juga. Feeling dia mungkin masih agak takut-takut untuk balik ke performa sebelumnya. Ada sama kondisinya kayak Jamal Musiala ya. Mungkin solusinya adalah dia coba ganti gaya main atau coba lebih simpel. Seperti contohnya dulu kita pernah punya kasus Ronaldo Nazario di mana nggak ada satupun pemain yang bisa ngalahin dia kecuali lututnya sendiri. Saking hebatnya dia. Saking hebatnya dia. Badannya dia nggak sanggup untuk itu. Ya, si Ronaldo sempat bilang Ronaldo, dia tuh ada satu pemain belakang yang dia respect banget dan dia takut banget. Tapi si pemain belakang ini juga takut banget sama Ronaldo. Sampai di satu sisi Paolo Maldini. Paolo Maldini, oh udah jelas, obviously. Ya. Dan Maldini sampai bilang ke tandemnya di tengah tuh, Marcel Desailly, dia bilang istilahnya gini kalau orang Betawi ya, lu bantuin gue jagain dia gitu. Oh, I see. Saking takutnya sama Nazario. Dan Nazario respect. Ya. Dan yang bisa ngelain Ronaldo itu ya cuma lututnya. Dan ini kejadian juga di Yamal. Kalau dia nggak bisa merubah gaya mainnya atau dia masih takut lah mentalnya, dia nggak akan kembali ke peak performnya dia. Kita juga ada pemain muda Nicolo Zaniolo yang sampai sekarang masih stuck di situ karena dia masih takut lah untuk balik ke gaya ala. Nicolo Zaniolo ya. Itu keren banget, itu potensial. Dia cedera ACL tahun yang lalu ya. Cuma 3 kali Pak cedera ACL. Iya. Ini masih itu kan 5-10 tahun yang lalu Nicolo Zaniolo keren banget. Nah, di Eropa itu kalau nggak di Piala Eropa itu kalau nggak salah tandemnya Yamal di kiri itu si Nico Williams. Iya betul. Juga punya yang bawa Euro kemarin ya. Dia juga punya kondisi yang sama. Cedera yang sama. Kemarin juga Spanyol gue lihat Nico Williams jarang dimainkan, bahkan mungkin memenuhi bangku cadangan aja. Karena mungkin masih cedera sebenarnya dan mungkin De La Fuente pengen kalau misalnya Williams sudah selesai cederanya atau masih recovery dikit lah, dia mungkin bisa turun di babak kedua atau mungkin di pertandingan nggak terlalu berat. Cuman kayaknya Spanyol lawannya berat-berat cuman. Habis hasilnya tiba-tiba Portugal udah nunggu. Sebenarnya yang berat nih Portugalnya bro, bukan Spanyol ya. Portugal yang ketemu Spanyol nih. Gue nggak tahu ya dengan cara main Portugal seperti kemarin, nggak tahu kalau Spanyol lagi apes mungkin bisa menang Portugal. Tapi kalau Spanyol on form, ya memang ngeri. Oke, jadi Spanyol kemarin itu memang sebetulnya bisa skornya lebih banyak karena juga Lamine Yamal beberapa kali dapat peluang tapi belum bisa dikonversi ke gol. Ya, memang fokusnya mungkin memang fisik dan sama cederanya belum full 100%. Oke. Dari analisis lo, kira-kira Spanyol ini sudah siap belum dia untuk bermain di naik level lagi di 16 besar? Udah sih sebenarnya. Kalau dengan permainan seperti semalam. Sebenarnya udah ya. Kalau misalnya kita lihat secara keseluruhan, jangan lihat semalam itu secara keseluruhan sebenarnya Spanyol layak lah. Bahkan bisa jadi salah satu tim unggulan masuk sih. Okay. Cuman De La Fuente juga tetap harus lihat kondisi pemainnya, gimana mereka harus recovery cepat karena jadwalnya cukup ketat. Ini yang harus diperhatiin sama De La Fuente, apalagi Portugal juga bukan tim yang sembarangan juga lah ya. Di sana ada Vitinha, ada Ruben Neves, ada Juan Neves. Ya kita nggak usah sebut Ronaldo lah, udah pasti lah itu. Ya ini makanya De La Fuente harus pinter gimana dia menyiasati kondisi fisik pemainnya, kondisi stamina sama taktik yang dia punya. Karena bisa menang lawan Portugal. Setidaknya 90 menit lah, 120 menit itu kayaknya bisa lebih sih kayaknya bisa lebih dari 90 menit sih laga. Iya.
Oke, bro. Yuk. eh Keberanian seorang Roberto Martinez akhirnya teruji Apa tuh dengan keberaniannya? sedikit raut kekecewaan dari sang mega bintang, the goat, the captain Cristiano Ronaldo saat ditarik keluar di menit 80. Keputusan yang menurut gua terbilang harusnya ini dari kemarin, dari pertandingan-pertandingan sebelumnya dilakukan. Tapi kita nggak tahu seperti apa kata. Ya, ya, ya. Oke, lagi-lagi drama di menit terakhir yang gua respect setinggi-tingginya untuk Modric dan kawan-kawan. Perjuangan bener-bener nggak bisa. Ya, Perjuangan mereka gua nggak bisa katakan itu biasa aja, itu luar biasa. ya luar That biasa. was extraordinary. Tapi kembali lagi, teknologi Hmm. ini bisa dilihat dipandang menjadi pro dan kontra. Ada yang beranggapan kehilangan kesan indahnya daripada sepak bola. Kalau Ya, begitu mungkin tidak akan pernah ada yang namanya tangan gol tangan Tuhan, atau mungkin juga Pele akan tidak mendapatkan rekornya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang banyak. sejarah yang tercatat ya, karena belum dilakukannya Ya. offside. Nah, dengan adanya seperti ini banyak banget kejadian. Contohnya mungkin salah satu klimaksnya adalah di partai semalam, Hmm. yang dimana ya lo lihat teknologi menjadi penentu satu tiket Portugal ke 16 besar. Secara keseluruhan gimana menurut lo? Eh, dari laga Portugal, Kroasia ya. Gue sempat lihat bagaimana ketika Ronaldo main, Portugal tuh mainnya lebih cair, Ya, lebih fluid. Bruno Fernandes ditarik sama Bernardo Silva itu lebih fluid, bisa lebih nyaman mainnya. Leo juga bisa lebih atraktif. Beda sama ketika Leo di Milan gitu ya, itu beda banget. Dia bisa bisa santai mainnya, penetrasi juga enak. Dan salah satunya adalah umpan dia ke Gonzalo Ramos nih. Nggak salah di menit-menit akhir ya, 90 plus 4 ya, 94 ya. iya, Itu iya, ya itu salah satu bukti gimana Leo bisa lebih nyaman, bisa lebih enjoy mainnya dibanding ketika ia sama Ronaldo. yes, Karena dia tahu Ramos pasti pasti akan ada berada di posisi itu karena Ramos itu memang sejatinya seorang striker, beda sama Ronaldo yang dia sebenarnya winger. ya, Nah ini kelihatan banget sih, endingnya satu gol, unggul 2-1, Portugal lolos. oke, Dengan sayangnya ya, drama di menit akhir. oke. Kita juga nggak bisa bilang Kroasia buruk, karena di sini Kroasia Ya, ya, malah ya. memberikan banyak sekali peluang, satu gol dengan dua kali tiang dan satu gol kembali dianulir offside. Hmm. Nah ini lo lihat eh, Kroasia seperti apa nih sejauh ini setelah Modric yang memang sudah di usia senja. Masih masih sangat-sangat berbahaya ya. Sempat sempat menurun di pertandingan pertama, sempat masih mencari titik temu antara pemain, chemistry satu sama lain. Tapi begitu pertandingan kedua, ketiga mulai ketemu dan pertandingan babak 32 besar, sebenarnya Kroasia udah mulai ketemu chemistry-nya, udah mulai gaya mainnya mereka mau kayak gimana. Cuman lagi-lagi mereka harus kalah dengan yang namanya teknologi VAR. Ya sebenarnya nggak Oke, masalah juga, mereka juga udah berusaha luar biasa sih. Dari ya, statistik juga nggak jauh-jauh banget lah. Nggak kalah-kalah banget lah. Dia lebih ya, banyak ya. targetnya 6, Portugal cuma 3. Meskipun posisinya kalah ya. Nah tapi yang lo lihat di sini memang Kroasia sudah memberikan yang terbaik ya Ya, ya ini untuk sudah ya negaranya. sudah usaha maksimal lah ya meskipun harus Tapi bisa. menarik bro, semalam kita saksikan tuh ada banyak banget, ada beberapa legenda ya yang memang berada dalam satu, termasuk legenda berada dalam satu frame pertandingan, yaitu ada Modric, ada Ronaldo, kemudian ada Bernardo Silva di situ, Kovacic ya. kemudian ada Mateo Kovacic, yang untuk kemudian lagi Perisic. ada siapa, Ruben Dias. Itu lo lihat gimana pertandingan semalam, bener-bener gue lihat reuni. Kalau dari lo gimana? Kalau gue lebih, kalau banyak orang nyebutnya The Last Dance sih. Cuman kalau The gue Last lebih Dance. lebih pasnya adalah The End of Era. The End of The Era. End of Oke. eranya kita harus melihat Ronaldo, Modric, Kovacic, Perisic, Ruben Dias, Bernardo Ivan Silva, Perisic. ya Uh, Bruno Bruno Fernandes di satu lapangan itu nggak akan ada lagi. Belum tentu betul, mereka betul. akan main di Piala Eropa 2 tahun lagi. Itu susah. Yes, susah banget. Setuju Iya, gue. Tapi emang iya.
laga semalam itu gue melihat mungkin dari semua laga yang bertanding di 32 besar yang paling menarik dalam satu frame ya Portugal melawan Kroasia semalam. Ya, ya. Itu luar biasa itu. Sebenarnya ini disebut pertandingan kepagian, big match kepagian. Ya, belum lagi nanti di selanjutnya ada eh, Spanyol sama Portugal. Ya, Oke, Bib. 16 besar. Nah, ini gue coba pengen nanya sedikit tentang rules dan law of the game. Regulasi dari FIFA terhadap standar VAR ini kinerjanya seperti apa dan sejauh mana ini memang VAR ini berpengaruh atau bisa menentukan hasil daripada sebuah pertandingan. Ya, kalau menurut gua dari pandangan gua, VAR ini memang tujuannya untuk menentukan hasil pertandingan, seperti yang gue bilang ya. Kenapa? Semua jenis kejadian yang ada di lapangan itu bisa dicek lewat VAR, bukan cuma gol ya, bukan cuma offside doang, tapi pelanggaran, bagaimana tackling, kayak contohnya Balogun dapat kartu merah, ya kita lihat VAR dulu. Miguel Almiron dapat kartu merah, ketika dia nutup gini juga lihat VAR dulu. Dengan majunya teknologi, kemudian wasit juga kemudian FIFA buat melakukan pertandingan, ya memanglah memudahkan mereka, tapi otomatis harus mengorbankan satu sisi, di mana yaitu kesenian dalam dunia sepak bola memang harus terus harus ya. Ya itu memang ya udahlah, memang udah waktunya atau mungkin harus berkorban satu kan dibanding yang lain. Sebenarnya FIFA juga nggak langsung menentukan VAR ini bakal dipakai. Dia ada uji dulu, uji kelayakan, gimana mereka harus menentukan law of the game-nya. Karena keputusan ini juga muncul gara-gara beberapa hasil yang nggak imbang. Ya kita tahu lah gol tangan Tuhan Maradona 1966, gol Joe Horst ke gawang Jerman juga merugikan Jerman. Kita juga masih ingat 2010 tendangan Frank Lampard yang harusnya masuk, keluar lagi. Itu nggak masuk. Padahal itu jelas-jelas masuk. Kalau itu masuk mungkin beda cerita ya. Jerman nggak menang 4-1 atau 4-2 ya waktu itu. Bisa mungkin sejarah akan tercipta ulang ya. Iya, kita ulang. Dan sebenarnya gol Iniesta ke gawang Belanda juga agak sedikit berbau. Agak sedikit kontroversi, betul. Ya, kayak gitu mungkin. Ini mungkin coba dikurangi FIFA karena memang tagline mereka adalah fair play kan. Mereka kedepankan itu, tapi dengan mengorbankan kesenian di sepak bola. Untungnya Filippo Inzaghi lahir di era sebelum era FIFA. Sebelum era VAR. Mungkin dia adalah the king of VAR. Iya. Kalau misalnya Inzaghi lahir di era sekarang, ya mungkin kita nggak tahu nama Inzaghi. Dia mungkin udah di klub entah berantah lah. Sekarang di jarang. Berarti dalam hal ini memang VAR ini sangat berperan sangat penting banget pastinya ya dong. Berperan sangat penting dalam setiap pertandingan, dalam setiap pengambilan keputusan wasit. Ya. Tapi menjadi kenyataan adalah setiap pemain tidak mampu atau mungkin juga tidak bisa bermain sedikit tricky dalam hal ini. Ya. Karena sejatinya tadi lo singgung bahwasanya memang ada kesenian sepak bola yang salah satunya adalah kecerdasan atau intelektual seorang pemain dalam menciptakan atau memanipulasi point of view dari wasit itu kan penting juga di sini. Kadang-kadang menarik nih. Nah ini seperti apa? Ya ini makanya kalau di era VAR sekarang ini ya kita nggak akan lihat lagi orang tipikal seperti Inzaghi. Inzaghi itu mungkin offset cuma jempolnya doang, atau bahunya doang ya kan. Dia agak di belakang back yang nggak kelihatan wasit. Cuma kalau di VAR ini jempol aja bisa. Betul. Kasus kayak Davinson Sanchez kan. Nah, Bib, untuk semalam keputusan dari VAR terhadap anulir gol dari seorang Josko Guardiol itu bisa seperti itu kenapa, Bib? Mungkin teman-teman juga butuh penjelasan kan daripada kenapa bisa dikatakan offside, kenapa dia tidak onside? Ada dua pendapat ya, cuman gue akan bercanda pendapat pertama. Pendapat pertama adalah pemain Kroasia nomor 20 Matanovic itu sudah kena bola, rambutnya sudah terkena bola. Dan memang bola kena ke Renato Vega, tapi Vega itu justru nunduk, bukan mau menghalau bola. Jadi otomatis dia kena defleksi.
Oke. maka nggak dihitung sebagai sentuhan bola. Jadi sentuhan terakhir adalah di Matanovic dan posisi Pasalic udah offside. Nah, jadi gol dari Guardiola dianggap offside. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa rambut itu bukan bagian tubuh. Wow, menarik nih. Rambut itu bagian tubuh. Ya cuman kita udah lihat hasilnya, lihat gimana wasit juga ngomong bahwa Matanovic offside, berarti kita harus sepakat bahwa rambut adalah bagian tubuh. Bu, apa yang dipahami oleh wasit dan regulasi dan Ya, regulator ya? ya, ya. Oke. Ya, itu beda ceritanya kalau misalnya si Matanovic nggak kena bola, tapi bola itu disundul ke Vega dan ke belakang. Pas Salik ada di posisi udah offside, itu nggak dianggap offside. Tapi karena mungkin ya kalau kita bisa bilang kurang beruntungnya seorang Matanovic adalah mengenai bola, walaupun Mengenai memang bola. dia berniat mengenai Iya, bola untuk iya. melakukan heading, Iya. tapi arah bola akhirnya mengarah kepada Salik Pasalik yang dimana posisi Pasalik itu sudah sudah offside. dalam posisi offside. Wow. Ya, Offside. pertandingan semalam gue bisa melihat bagaimana kesedihan dan kesenangan dalam satu frame yang sama, kemudian berubah dari kebahagiaan menjadi kesedihan. Pun sama dari kesedihan menjadi kebahagiaan. Wah, itu gue lihat dalam waktu 1 menit ya. dalam waktu 1 menit yang dimana itu peluit panjang mungkin hitungan detik aja, yang semua bisa berubah. Tapi ya, this is football. Dan sebenarnya ada banyak yang bukan di debat diributin. Salah satunya selain VAR itu menit ya. Kalau kita lihat injury time itu tulisannya min plus 10. Banyak orang yang anggap harusnya udah 10 menit nih, harusnya berhenti nih. Tapi wasit nih kayak terlalu mendukung Kroasia apa. Nah sebenarnya di law of the game-nya FIFA min titik 10 menit. Artinya injury time minimal 10 menit. Oh, I see. Bukan dalam interval 10 menit. Bukan dalam interval 10 menit, tapi minimal itu 10 menit. Jadi kalau misalnya wasit mau berhentiin sampai menit 15, ya memang boleh karena minimal 10 menit. Karena itu juga hasil akumulasi daripada beberapa kejadian atau beberapa peristiwa dalam lapangan ya. Iya. Perdebatan, baik itu yang namanya tabrakan ataupun pelanggaran ya. Itu memang law of the game-nya minimal 10 menit atau minimal berapa menit atau berapa ya ditentuin di situ kan. Cuman kalau misalnya minimal 10, tapi wasit udah di menit ke-8, nah itu baru dipertanyakan gitu kan. Itu diperdebatkan. Tapi kalau dia 10 menit atau bahkan lebih itu tidak menjadi masalah karena memang ada pertanggungjawaban dari wasit itu sendiri, di mana pertimbangannya mungkin dari setiap kejadian di lapangan ya. Menarik. Itu banyak yang diributin itu sebenarnya. Ya. Karena ini memang lagi rame. Mungkin banyak teman-teman kita yang belum paham terkait itu kan, perlu kita edukasi sejauh apa, bagaimana rules-nya itu bisa terjadi, bagaimana skenario itu bisa menjadi offside ataupun bahkan menjadi onside. Nah, itu juga perlu di. Karena kejadian semalam juga gol dari penalti Ronaldo itu sendiri, pemain Portugal nggak ada yang menyangka kalau itu penalti. Karena beranggapan bahwasanya Renato Vega jatuh ya pure untuk melakukan heading bola, kemudian gagal. Tapi VAR berkata berbeda. Ya. Kasusnya hampir sama kayak pertandingan Jerman Paraguay kalau nggak salah. Gue lupa pemain Jerman siapa ya. Cuman dia hampir sama, dia dipeluk sama Galarza dari belakang. Cuman kondisinya adalah pemain Jerman dia sudah naik dan nyundul. Galarza masih megang. Sekarang kondisinya Portugal adalah Vega baru mau menyundul, tapi udah dihadang. Nah, kasus yang berbeda. Tapi banyak yang ributin itu. Kenapa? Nah itu mungkin dari pandangan wasit, ya karena lu udah nyundul, kondisinya kejadiannya hampir sama waktu lu nyundul, ya mungkin itu problem bola. Sementara Renato Vega kan dia belum nyundul, baru mau jalan ke sana mau nyundul, itu beda lagi kasusnya. Teman-teman, jadi juga perlu diperhatikan, memang ada hal-hal yang mungkin seperti yang biasanya kita lihat itu tidak pelanggaran, tetapi dalam peraturan FIFA kali ini banyak pembaruan dan dimana ini lebih ketat. Dan pemain belakang juga tidak bisa
tidak bisa bermain dengan cara yang tricky dalam hal ini. Tapi we have to respect that verdict dari wasit yang dimana gua rasa memang profesional. Dia sudah mengerjakan tugas sebaik-baik mungkin. Ya, apalagi Walaupun kasus pasti ada, itu ya. walaupun pasti ada pro dan kontra di situ, tapi kita respect. Kayak contoh kasus Balogun sama Messi yang nginjek pemain lawan itu kan juga kasusnya Ya, berbeda. Ya, itu juga harus dipahami juga sih. Balogun memang sengaja tackling karena kakinya udah jauh banget kanan sama kiri. Sementara Messi dia masih kondisinya adalah dia body contact, jalan di arah yang sama. Kebetulan pemain lawan jatuh, kaki Messi jatuh. Ya udah. ya, ya, ya. Oke, oke, oke. Kayak gitu. Ini kasusnya. Paham. Thank you bro untuk tadi. Gue memang teknologi ini menjadi apa ya, bisa menjadi banyak banget pertimbangan dari apalagi pecinta-pecinta bola di usia yang terdahulu. Karena sebelumnya mereka tidak terbiasa dengan situasi atau dengan teknologi ya Ya. yang sekarang akhirnya diterapkan oleh FIFA. Dan mungkin pasti banyak sekali yang akhirnya memberikan tanggapan-tanggapan miring ya. Apapun itu teman-teman, FIFA sudah melakukan yang terbaik dan memang sudah memberikan sekompetitif mungkin formatnya. Kita harus respect karena kita juga penikmat bola di situ by the way. Eh, Oke. Ada tambahan dikit sih, tapi mungkin nanti di Piala Eropa kali ya, atau mungkin Piala Dunia. Peraturan offset akan diganti. Jadi pemain akan offset kalau seluruh bagian tubuhnya berada di belakang garis pertahanan lawan. Jadi Oke. kalau misalnya kayak Vincent Sanchez gitu, jempolnya maju dikit, itu nggak dihitung Itu offset. masih Masih oke. Berarti akan mengembalikan eranya Inzaghi seperti dulu ya. iya, Dan iya, dimana masih bisa. masih bisa. Dan seru juga sih kalau misalnya banyak orang yang tricky gitu kan. Ya. Dan FIFA ini juga seharusnya kalau kata gue boleh ketat, tapi come on, human itu pasti ada kesalahan. Iya, pasti, pasti. Nobody perfect. So ada beberapa pemain yang memang di mana dia itu menggunakan skill-skill seperti itu yang akhirnya menciptakan ini akan menjadi heritage sejarah di kemudian hari yang akan dikenang. Bahwasanya ada seorang pemain melakukan kegiatan seperti ini, dan itu gua rasa itulah indahnya daripada sebuah olahraga ya. Sepak bola ya. Iya. Oke. Bro, kita coba sedikit mengulik tentang apa yang bakal dilakukan oleh Messi dan kawan-kawan. Karena akan menghadapi salah satu pemain yang memiliki elektabilitas di sosial media yang tiba-tiba melonjak tinggi, yaitu seorang Fauzinya. Nah, Argentina akan menghadapi Cape Verde dan juga ada Mesir akan menghadapi Aljazair. Australia. Aljazair udah tahu nih. Mesir akan melawan Australia. Swiss akan menghadapi Aljazair. Gue coba untuk ke Messi dulu nih, mumpung lagi hangat nih, karena kita baru habis membahas Portugal, pasti teman-teman juga pengen ada komparasi gimana Messi seperti apa. Oke. Ini Messi akan menjadi kapten, menjadi tulang punggung daripada tim Argentina menghadapi tim yang gue bilang sejauh ini sudah sangat berprestasi untuk bisa masuk ke fase Piala Dunia dan sampai di babak knockout. Cape Verde. Ini seru sih. Kalau menurut pandangan gua, posisinya bakal dibombardir lah. Messi, Martinez, Almada, belum bisa kena ya Enzo Fernandez. Wah, ini luar biasa. Kalau posisinya bisa nahan semua serangannya cuma kebobolan 1 gol aja. Wah, udah. Dia jadi man of the match. Oke, jadi kemudian memang kita nggak akan kita semua tahu di sini Argentina di atas angin. Sudah pasti di atas untuk melawan. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah seorang Lionel Scaloni itu akan mencadangkan beberapa pemain intinya dan tetap memainkan Messi atau malah bermain dari full tim dari awal? Karakter Scaloni kemungkinan besar tetap full tim dari awal. Dia nggak mau uji coba karena kemarin dia juga udah pernah uji coba ke pertandingan terakhir ya ketiga lawan Jordania. Argentina masih belum bisa main tanpa Messi. Ini kelihatan banget. Gol dari Lo Celso juga dari tendangan bebas. Gol dari Lautaro Martinez juga penalti. Ya. Ini bukan dari sistem open play. Ya ini yang makanya
Argentina masih sangat-sangat butuh Messi. Di mana ketika ada Messi, lu harus memainkan orang-orang yang tahu Messi itu maunya apa, tahu Messi itu di mana, tahu Messi mau lari kemana. Ya, ini makanya kalau ini kayaknya bakal turun full tim sih. Oke. Nah, untuk dari Cape Verde sendiri, gimana sih lo caranya untuk mengatasi seorang Messi? Kalau mungkin katanya seperti di Portugal lo bisa mati Ronaldo, ikutin aja Ronaldo, tempel Ronaldo udah beres. Apakah itu juga akan berlaku sama untuk saat lo menghadapi Argentina yang which is itu ada Messi di situ? The Enggak GOAT, sih. Messi. Lo akan melawan Messi, bukan melawan Ronaldo. Messi itu punya karakter yang berbeda. Ronaldo bermain sebagai striker, sementara Messi agak turun ke belakang. Dia mungkin sebagai second striker atau sebagai gelandang serang. Ya. Dan perannya beda, gaya mainnya beda. Cara gimana untuk matiin Messi? Lu harusnya matiin second line dari Argentina, Oke. matiin Enzo Fernandez, lu matiin Alexis McAllister, lu matiin aliran bola ke Messi, ya itu caranya lu bisa matiin Messi. Tapi permasalahannya di belakang lu ada Lisandro Martinez, di mana dia juga punya long ball yang cukup bagus ke arah depan. Oke. Belum Romero, belum Molina di kanan, ya. Belum Tagliafico mungkin kalau di kiri, atau mungkin ada Medina, di mana dia bisa nusuk dari kiri, ya. Nusuk dari kiri, Lautaro sama Almada bakal jadi decoy. Messi tiba-tiba muncul dari behind. Nah, itu agak susah. Agak Oke. susah. Messi punya keunggulan screening yang memang sangat luar biasa banget kalau bilang screening area, kemudian membaca serangan, kemudian dia pun juga bisa memprediksi pertahanan ini akan seperti apa. Nah, di sini beberapa kali memang Messi melakukan shooting yang di mana area-area tersebut sangat sempit dan berhasil menjadi gol. Bagaimana cara mengantisipasi hal-hal seperti ini dari Cape Verde? Ataukah memang ini bahkan menjadi kartu asnya Messi untuk bisa menciptakan gol-gol tambahan? Ya, ini bakal jadi kartu as Messi. Apalagi Cape Verde belum terlalu, gue bilang belum terlalu seimbang lah antara menyerang sama bertahan. Kita juga nggak boleh menyerang Cape Verde, tapi melihat bagaimana Messi bermain itu luar biasa sih. Dia Oke. tahu bagaimana pemainnya, teman-temannya ini gerak. Dia tahu di mana Medina mungkin di kiri akan menempatin bola. Dia tahu Lautaro Martinez akan lari kemana. Dia tahu Molina akan di mana. Ya, Oke. ini susah. Jika Benar ya. jika mampu seorang pemain-pemain Cape Verde mematikan aliran bola ke Messi ataupun mengunci pergerakan Messi, solusi yang bisa dilakukan oleh Argentina untuk mencuri gol atau mungkin bisa membuka keran gol seperti apa? Eh, Otomatis lo harus masukin pemain dengan tipe penyerang. Kalau lo mau udah deadlock tiga gelandang ini kan tipenya adalah bertahan. McAllister, De Paul sama Enzo Fernandez. Lo tarik satu, lo masukin Julian Alvarez atau lo masukin Nico Paz, pemain muda yang lagi dahsyat ini. Lo masukin itu, lo masukin pemain-pemain dengan karakter menyerang sehingga pemain Cape Verde akan terdistract sama beberapa pemain, di mana nanti akan ada dua atau tiga decoy, di mana Messi akan tetap berada di running behind. Dia akan muncul dari second line, tiba-tiba ngejutin aja. Dan ingat, tendangan bebasnya Argentina itu dahsyat semua. Lo Celso masih bisa, iya. Rodrigo De Paul jadi, Itu jadi. Lautaro Martinez jadi. Iya. Apalagi Messi. Oke, jadi ini mungkin lebih tepatnya PR bukan hanya untuk Cape Verde, tapi memang secara individu bagaimana seorang Fauzinya harus bisa membuktikan bahwasanya gue pantas angka 15 juta follower ini dalam semalam. Iya. Iya kan? Oke, selain walaupun kita tetap respect terhadap apa yang dia sudah berikan saat melawan Spanyol. Dan Ya. oke, jelas Bib, fokus dan ekstra fokus nggak cukup buat Cape Verde. Mungkin bisa bisa meladeni gempuran-gempuran daripada pemain-pemain Argentina. Cara-cara yang bisa dilakukan Cape Verde untuk yang namanya minimal bisa bertahan 90 menit. Itu kayak seperti apa? Kalau harus ini main negatif lah, defensif. Lu mau nggak mau. Lu main open play, ya lu atur. Ya. Ini pemain
lu permainan harus defensif dan kemungkinan besar liga pertandingan nggak akan menarik lah kalau salah satu main defensif. Tapi ini yang harus dilakukan Cape Verde ya itu. Ketika lo dapat bola, ketika lo dapat peluang, dapat momentum, lo bisa melakukan counter attack. Dan ini bisa membahayakan Argentina. Tapi di belakang Argentina juga punya pemain yang nggak mungkin sembarangan, bukan sembarangan ini. Ya, ada Lisa Martinez, ada Medina, ada Molina, ada Romero, ada Tagliafico, ada Oke. Mendy. Nah, dari pandangan lu sendiri ini akan berakhir 90 menit atau akan ada babak tambahan? Feeling 90 menit sih. Oke. Feeling 90 menit. Dengan catatan memang pertandingan didominasi jelas oleh Argentina gitu ya. Jelas didominasi Argentina. Oke, ditambah juga dengan melawan kelas Cape Verde. Dengan sekelas Cape Verde. Peluang Messi untuk bisa menambah rekor gol di Piala Dunia seperti apa? Sangat-sangat besar, 90% mungkin. Sangat besar. Apalagi sekarang jaraknya cuma 1 gol dari Mbappe kan. Yes. Messi sangat-sangat setidaknya bisa lah 4 tahun ini golnya gak didahuluin sama Mbappe gitu. Masih ada nama dia sebagai top scorer gitu. Iya. Dan gue juga menarik, jika nanti mungkin kita berbicara worst case, Messi harus dikeluarkan dengan keadaan cedera ataupun ditarik keluar, apakah Argentina masih mampu mendominasi atau mungkin atau mungkin malah kehilangan kendali untuk melakukan serangan-serangan ke gawang dari Cape Verde? Di atas kertas masih mampu kecuali mental mereka turun ya. Cuman kalau feeling gue adalah Argentina punya mental yang kuat. Kemudian masih mampu karena ada banyak nama di situ. Ada Nico Paz bisa di situ. Ada Julian Alvarez. Ya, masih ada. Valentin Barco juga sebenarnya bisa taruh di situ. Salah satu nama yang sangat-sangat gue nantikan mainnya di Piala Dunia, cuman dapat kesempatan beberapa menit lah Jordannya. Iya. Masih banyak pemain Argentina yang sanggup. Oke. Untuk Cape Verde dan Argentina mungkin keduanya adalah pemenang ya. Pertama pemenang di lapangan dan kedua pemenang di hati daripada pecinta bola. Yaitu tinggal siapa nanti menjadi siapa. Karena sudah ditentukan Cape Verde sejauh ini itu sudah seperti final. Ya. Jika memang tidak harus lolos, itu sudah merupakan catatan sejarah untuk negara Tanjung Verde sendiri dan pencapaian luar biasa. Mereka pernah sebagai pahlawan. Betul, itu gue setuju. Bahkan ini mungkin beban berat bagi seorang Lionel Scaloni jika keadaan sangat memburuk dan memang gue nggak tahu mungkin akan terjadi sampai di drama adu penalti ini mungkin akan mental yang akan sudah pasti down Argentina. Ya. Menurut lu gimana? Ya, ini pasti kalau misalnya PVD bikin kejutan, ini sangat-sangat memalukan lah buat Argentina, terutama Messi ya. Walaupun nanti di babak tos-tosan, babak penalti, mungkin aja Argentina menang, tapi untuk sampai di titik itu, ya mungkin kata lu betul, Argentina akan merasa apa ya istilahnya, seorang dignity negara Argentina itu sendiri melawan Cape Verde sampai di babak tos-tosan. Apalagi menarik. Fansnya Messi harus tutup kuping nih. Kalau misalnya Argentina sampai main 120 menit dan penalti, apalagi sampai kalah. Mereka harus tutup kuping. Waduh, itu gue nggak tahu. Oke. But this is the football. Akan ribut lagi. Seru sih. Peluang back to back Argentina untuk menjuarai memang kansnya masih besar. Sangat besar. Tetapi kita juga nggak bisa menyampingkan tim-tim yang sudah melaju sampai ke 32 besar karena memang mereka berjuang semampu mereka. Berjuang luar biasa. Oke, Bib, thank you. So, Aljazair melawan Swiss ini lumayan menarik nih. Aljazair melawan Swiss yang dimana Aljazair nasibnya mirip-mirip dengan Paraguay. Agak-agak mirip dengan Paraguay. Aljazair kesakitan. Aljazair Swiss udah tadi kan menang Swiss kalau saya 2-0. Oh iya Swiss sorry. Colombia Ghana. Bukan. Ini Australia. Eji. Australia. Ini juga keren nih. Salah satu kuda hitam. Dua-duanya kuda yang hitam. Mungkin juga nasibnya mirip-mirip seperti Paraguay ya. Iya. Tapi gue nggak tahu apakah Dewi Fortuna atau faktor luck itu ada berpihak pada pemain Australia. Gue nggak tahu. Ini pandangan lo akan melihat jalannya pertandingan keras atau mungkin melempem atau seperti apa, Bib? Gue bakal seru sebenarnya nih, karena kedua tim bakal main kebuka, bakal open. Yeah. Mereka butuh
kemenangan karena masuk babak 16 besar ini sejarah juga buat mereka pastinya. Mesir nggak mungkin diem aja. Muhammad Salah juga mau membuktikan diri bahwa dia belum habis. Omar Marmus juga pun sama di Mesir. Di Australia kita juga tahu ada sosok kiper lagi yang bernama Beach, ya kan? Iya, Beach. Beach, ada O'Neil. Ya ini ada Volpato juga main di Italia. Ini El juga, Cafe. ya ini eh, meskipun dua-duanya kuda hitam, gak ada yang lirik lah istilahnya. Ini siapa sih ini? Ya, Yang bulan. Cuman buat gue ini pertandingan menarik, sangat-sangat menarik. ya. Gue juga sepakat sama lo. Gue nggak ingin melewatkan pertandingan ini. Ya. Karena memang yang kita lihat bukan dari nama besar ya, tapi kualitas pertandingan yang akan diberikan, intensitas pertandingan yang tinggi, kemudian serangan-serangan sporadis. Ini mungkin akan bikin kita makin melek nih saat Iya. nanti. Mereka bakal main Tapi lepas. kalau dari analisa kekuatan dari kedua tim ini bakal sampai di babak tos-tosan atau 90 menit sudah bisa diakhiri. Feeling sih bisa sampai tos-tosan. Cuman kita nggak tahu di lapangan nanti akan seperti apa. Banyak faktor teknis dan non teknisnya. Cuman kalau dilihat sekarang dengan kualitasnya ini bisa sampai babak penalti. Oke. Muhammad Salah apakah akan tetap menjadi pembeda dalam pertandingan kali ini? Gue akan pembeda mungkin enggak ya, tapi dia sebagai leader ya. Gue akan melihat agak penasaran dengan sosok Zico di sini. Zico. Oke. Dia bukan nama besar, tapi tiba-tiba bisa muncul dengan karakter yang luar biasa. Belum lagi ada Trezeguet. Apakah dia nanti turun di awal atau enggak kita belum tahu. Jangan lupa ada Omar Marmus. Iya. Oke, Bib, Australia juga pasti akan memainkan skema yang sama seperti pertandingan awal yang mencuri gol, yaitu serangan cepat atau transisi penyerangan cepat. Apakah memang masih bisa dilakukan atau harus berganti pemainan menjadi lebih possession game atau seperti apa? Kalau dari karakter Tony Popovic, mereka bakal lebih defensif sebenarnya. Mereka selalu pakai formasi 5-4-1 atau 5-3-2 atau 3-5-2. Mereka pasti dengan karakter defensif. Ya, ini yang mungkin agak bisa menyulitkan Mesir ya. Kalau misalnya mereka lengah, Australia itu tiba-tiba dari defensif bisa open play, bisa counter attack yang cepat. Ini juga udah banyak korbannya. Australia. Salah satunya adalah Indonesia. Dengan di berapa gol itu ya tapi itulah Australia. Popovic punya karakter kayak gitu, defensif, tiba-tiba counter. Untuk hal serupa juga akan terjadi nih antara Ghana dan Kolombia. Ya. Dia hari ini ya, besok ya. Benua Afrika berhadapan dengan Amerika Latin. Dua tim yang terkenal identik sangat ngotot, fisik sangat kuat. Ini kemudian akan seperti apa, Bib? Ini bakal main keras nih dua tim ini bakal bermain keras cenderung, tapi bukan kasar tapi keras, main body contact. Nggak akan main defensif, mereka bakal main open. Kolombia pasti juga mau menang, Ghana pun juga sama. Apalagi kita tahu dua karakter tim ini sama-sama kuda hitam yang bisa mengejutkan lawan juga nih. Yes. Malah Kolombia menjadi peringkat pertama di grup bareng sama Portugal. Yang orang bilang Portugal bakal lolos, tapi ternyata Kolombia lolos. Yes, setuju. Dan itu merubah perspektif sudut pandang terhadap Kolombia, apalagi memang James Rodriguez yang memang sudah di usia akhir ya. Iya. Tapi juga masih ada Luis Diaz. Mudah-mudahan nanti Lorenzo turunin Luis Suarez di depan. Atau bisa juga gue lupa striker satunya yang gak kalah bagusnya. Di belakang Kolombia juga ada Davinson Sanchez, ada Lukumi, bisa Figueire, Mojica. Kolombia ini sebagai kuda hitam yang jangan dipandang remeh. Sama juga sama Ghana, meskipun mereka bawa pemain tua kayak Jordan Ayew, mereka juga masih sangar. Masih ya. Masih. Mungkin juga akan sampai ke babak tos-tosan nih, Bro. Bisa jadi. Apalagi ada sosok Antoine Semenyo ya. Oke. Wah, itu luar biasa. Karena memang Briket, bentar baterai gue mati nih. Karena emang dari Briket kanan ini gue rasa relatif, gue bilang mudah, tapi memang
tim-timnya itu masih terbilang yang bukan top dunia, tapi pertandingan yang akan disajikan juga pasti nggak kalah seru ya. Hmm. Kalau gue bilang bracket kiri adalah pertandingan big match. Ya kan, lo Portugal, Spanyol, Liga Prancis, Paraguay mungkin ya. Ada Maroko, Kanada. Ya. Kalau di bracket kanan, gue bilang adalah ini pertandingan yang mengejutkan. Ya kan, banyak tim kuda hitam di situ. Ya, ya. Brazil, Norwegia, Meksiko tiba-tiba bisa lolos. Swiss, ada Ya. Ghana, Kolombia, Cape Verde. Iya, dan untuk gue lihat juga terjadi klasifikasi benua nih bro, di bracket kiri di mana Portugal dan ada Prancis itu malah dari benua Eropa, untuk di sisi kanan malah banyak dari benua Afrika, benua Amerika Latin, benua Amerika ya. Amerika Latin. Iya. Ini memang mungkin akan terjadi apa ya, kalau bilang social war ya dalam hal ini, siapa yang akan mendominasi, apakah memang masih dikembalikan lagi ke sepak bola di benua Amerika atau akan direbut kembali untuk dikawinkan dengan Spanyol di benua Eropa. Oke, menarik untuk kita saksikan ya teman-teman ya. Gue juga gue berharap lo semua pada nonton di setiap pertandingan, karena setiap pertandingan ini nggak bisa lo anggap pertandingan sekelas tim papan tengah. Bahkan inilah event terbesar dunia yang memang lo harus tonton. Tapi ada fun fact menarik loh. The Simpsons itu udah memprediksi partai final adalah Meksiko lawan Portugal. Wow. Dan bracket kanan dan kiri, bracket kanan ada Meksiko, bracket kiri ada Portugal. Itu The Simpsons episodenya sebelum Piala Dunia dimulai. Yeah. Oke. Itu fun fact pertama. Oke, merespon dari apa yang diprediksikan oleh The Simpsons, gue juga melihat Meksiko ini ngeri cuy. Entah gimana ya, mereka punya chemistry dalam satu tim tuh yang ini lo keren. Gue nggak bisa lihat ini di Brazil, gue nggak lihat ini di Portugal, gue nggak lihat ini di Argentina, tapi gue bisa dapetin di Meksiko. Beda. Meksiko luar biasa. Dia masih pakai pelatih yang sama, nggak merubah pelatih. Masih pakai Javier Aguirre. Di 3 Piala Dunia berbeda masih pakai dia. Meskipun 2 Piala Dunia masih belum memuaskan, tapi Federasi Meksiko percaya sama ini sosok dan dia manfaatin pemain muda. Salah satunya adalah Gilberto Mora. Itu jadi commodity transfer ya? Ya, commodity transfer. Belum Raul Jimenez, ya kan? Quinones, Gallardo, Alvarado. Raul Jimenez sama seperti Messi, makin tua makin jadi. Makin tua juga. Oke, menarik. Fakta kedua adalah di 2 Piala Dunia terakhir, tim yang mengalahkan Kroasia itu pasti juara. Ini sama, gue coba tarik ke belakang. Ini seperti edisi di Liga Champions ya, yang punya mitos siapapun yang mengalahkan Barca itu sudah automatically akan menjadi juara. Ya. Wow, ini gue bisa. Jadi, tapi sorry, gue tahu siapa yang akan tersenyum atas pernyataan ini juga nih. Pasti. Kalian apapun itulah itu cuma sebuah mitos. Mungkin sifatnya cocok logi, tapi ya mungkin bisa jadi, mungkin juga tidak. Tapi lu nggak usah pada kegeeran deh. We're talk about football. We're talking about football, yang dimana 90 menit sampai 120 menit ke depan itu masih bisa semua terjadi. Tapi jika itu memang terjadi, it is what it is. Mereka sudah memberikan yang terbaik, bukan berarti kita dari awal sudah menentukan bosnya. Oh, ini bakal juara ya. Come on, we play with an analyst, bener gak bro? Iya. Ya namanya juga prediksi, ya kan. Tapi itulah akhirnya muncul keunikan dari sepak bola kan. Banyak cocok loginya, banyak cocok. Akhirnya muncul yang akhirnya sudah mulai drop terhadap nomor 7, kemudian naik lagi. Oh, ada harapan nih gitu kan. Apalagi kemarin mencetak gol walaupun hanya melalui titik penalti, di mana menjadi gue nggak bilang itu menjadi apa ya template. Memang ya, goal is a goal, kualitas is kualitas. Tapi gue katakan ya, titik penalti memang menjadi identitasnya seorang Ronaldo, ya sudah kita berikan. Banyak sih fansnya. Salah satunya teaser Piala Dunia sebelum mulai itu nggak salah ada video 1 menitan apa ya. Jadi para ikon juara itu duduk di bangku cadangan. Ada dari tahun 1930 dan ada Pele, ada Maradona, ada Lothar Matthäus, Beckenbauer,
Terus 2010 tuh ada Andres Iniesta, 14 tuh ada Mario Götze, terus ada Mbappe, ada Messi, dan dan di belakang mereka itu tempat duduknya warnanya sama kayak seragam home ya. Oke. Di sebelah Messi itu otomatis ada kursi. Tuliskan Piala Dunia 2026. Ada kursi. Dan lu tahu ada kursinya apa? Apa itu? Merah marun. Which is Portugal. Itu tinggal. Karena tim yang pakai Itu merah itu marun ya cuma itu Portugal waktu dan itu Maroko waktu ya. itu waktu Argentina juara kan kursi itu. Iya ya, jadi teaser itu muncul setelah sebelum Piala Dunia mulai, Piala Dunia 2026 tuh. Dan semuanya serba merah, serba merah marun. Ya, kalau kita lihat lebih detail lagi, tim yang seragamnya merah marun itu kan cuma Portugal sama Maroko. Betul. Iya ya, yang Tapi unggulan oke, ya. kalau ini menarik nih. Jadi lu nggak usah pada kegeeran ya, guys, yang lu fokus hanya ke merah marun pada satu negara. Ada dua nih negara yang merah marun nih. Iya. Dan dua-duanya Ini lolos. lolos gitu. Apalagi Maroko sudah menginjakkan satu kaki mengalahkan Belanda. Mohon maaf. Iya kan, oke. Kita harus fair di sini. Kita harus fair. Ya, fun Aduh. fact lucu-lucuan lah, cocok logi aja. Iya, iya. Tapi menarik, benar. Cocok Ya, logi aja. siapapun boleh berkreasi. Iya, iya. Sah-sah aja kita berikan ya. Ya lucu Tapi aja apapun sebenarnya. apapun yang menjadi hasil, bahwasanya data itu penting. Memang kita Ya, kita ya. juga membahas itu dari sisi statistik, tidak melakukan riset daripada apa ya bro ya, Hmm. cocok lagi. Tapi kembali lagi itu menjadi hal yang menarik. Brother Blaga Pundit, Bro Habib, buat thank you banget udah diberikan insight menarik, fun fact yang menarik buat pecinta dua goats. Kalian masih ada dalam panggung yang sama. So enjoy this moment. Ya, the end of era. The end of era. The It's end not of the last era. then. This is the end Ya, of the era. the end of era. Tapi nama mereka memang menjadi harta karun dalam dunia olahraga, terutama di Hmm. persepak bolaan. Gua salut to Lionel Messi and salute to Cristiano Ronaldo. And great honor kepada pemain-pemain legend lain yang mungkin belum bisa menempuh perjalanan lebih jauh, tapi Ya. mereka sudah melakukan yang sebaik mungkin. Gua respect besar kepada pemain-pemain contoh seperti Modric dan Wah, yang lain-lain. Oke. Bro, thank you banget. Gua undur diri dulu. So besok kita nonton. Nanti kita nonton. Besok kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.